Jadi, oh begitu ya? Ya, jadi sudah cukup lama sebenarnya polemik ini dari 2013 sampai saat ini masih putar-putar saja. Oke ya. Oke. Jadi dari 2013 Mahfud menyebutkan bahwa IP saya 3,8. 3,8 Mahfud. Dan Jokowi IPK saya kurang dari 2. Kurang dari 2. Ya ada nih ininya ya. Jadi berita 29 Juni 2013 ini. Iya, Tempo. Tempo ya. Tempo dari Tempo. Apalagi Lis yang mau disampaikan? Nah, di slide 2 ada saya tampilkan. Ya. Nah, polemik ini tidak selesai-selesai walaupun sudah ada putusan pengadilan, sudah ada sanggahan dari sejumlah pihak, bahkan terbaru massa dan dari tim pembela ulama dan aktivis menggeruduk rumah Jokowi. Ya. Sampai sayangnya saat itu dia tidak mau menunjukkan ijazahnya dan bilang bahwa hanya akan memperlihatkan jika diminta secara hukum. Oke, ya. Ini kita ketahui juga ya. Tapi barangkali untuk komplement yang saya tahu, memang kayaknya ada juga di file Lisa ya. Memang sebenarnya kalau pengacara atau kuasa hukum Jokowi mengatakan sudah 3 kali kalah katanya. Mereka kok masih juga mempermasalahkan. Padahal menurut catatan saya dan juga saya konfirmasi dari kuasa hukum TPUA, kan TPUA ya yang menggugat. Ada Husainuddin, ada Egy Sujana, tapi Husainuddin yang saya konfirmasi nggak bisa dibilang kalah. Karena kalau Lisa kan bukan orang hukum, saya yang orang hukum. Nggak bisa dibilang kalah karena sebenarnya gugatan itu dicabut. Jadi pertama kali Bambang Tri itu melayangkan gugatan tahun berapa itu? 2023 nggak salah ya? 2009. Sebentar. Gugatan Pengadilan Negeri 2023 ya, 2022 ya. 2022 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, waktu itu Bambang Tri diwakili oleh TPUA, Egy Sujana CS, termasuk Husainuddin. Di tengah-tengah, tiba-tiba Bambang Tri dan Gus Nur yang melakukan mubahala ditangkap. Ya kan? Ketika ditangkap, terpaksa gugatannya dicabut. Nah, sebenarnya tidak kalah, ya kan? Nah, berikutnya lagi, akhirnya Bambang Tri sama Gus Nur itu didakwa melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong, sebagaimana dikenakan ke banyak aktivis kan. Dihukum 6 tahun di PN Surakarta, tetapi kemudian dikorting menjadi 4 tahun di Mahkamah Agung karena ternyata bukan berita bohong yang dianggap terbukti, tapi menyebarkan kebencian. Berarti beritanya tidak bohong mungkin? Kalau berita bohongnya diganti? Bukan berita tidak bohong, tetapi tidak ada pembandingnya. Jadi tidak bisa dianggap berita bohong. Iya, bagaimana Anda mengatakan bahwa berita itu salah kalau yang benarnya tidak pernah ada? Oke ya. Nah, setelah itu, setelah masih dalam kondisi di penjara, TPUA mewakili Bambang Tri dan para aktivis, ada 4 atau 3 aktivis lainnya, menggugat lagi. Nah, ternyata setelah menggugat lagi, akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak dapat diterima alias NO. Nah, itu juga tidak ada pembuktian, jadi nggak bisa juga dibilang kalah. Nah, sekarang kita mengetahui bahwa ada dari pihak tipu UGM. Nah, tipu UGM tadi baru sidang pertama. Kita tidak tahu apakah ada pembuktian atau tidak nanti, apa ada mediasi atau tidak. Saya berusaha menelpon Dr. Taufik, tadi sudah tersambung, tapi ternyata tidak. Oke, Lis, apalagi Lis yang mau disampaikan? Jadi sekarang sebenarnya tim tipu UGM ini melakukan gugatan yang sama, seperti itu. Jadi tim tipu UGM ini kurang lebih menggugat hal yang sama, sebagaimana Bambang Tri awal. Jadi Bambang Tri awal itu yang dia gugat tuh SD, SMP, SMA. UGM-nya enggak. Nah, tetapi yang kedua, yang NO tadi menggugat UGM-nya. Nah, jadi kalau si tipu UGM menggugat S1 dan SMA-nya, 2 saja. Makanya pihak yang tergugat kan jadi 4. Satu Jokowi, yang kedua siapa? KPU Solo, Kota Surakarta. Yang ketiga SMA 6 dan UGM. Nah, itu 4 pihak yang digugat. Nah, saya tadi tersambung dengan Pak Taufik sebelum sidang, yang sudah datang itu adalah pihak UGM tadi. Pihak SMA 6 dan pihak KPU. Pihak JKW dan pihak UGM belum datang. Belum, tapi nggak tahu nanti terakhirnya ya, kita ini kan lagi. Sayang Pak Taufik belum bisa dihubungi. Apalagi Lis, di situ Lis. Langsung aja mungkin. Pokoknya bombardir saya. Jadi di sini ada terkabar dari berita CNN Indonesia. Tadi, tapi sudah dibahas juga bahwa Bambang Tri juga menggugat lagi
Bambang Tri, tapi diwakili oleh Egy Sujana dan teman-teman tadi. Ya, tapi sudah. Gugatan yang tidak dapat diterima tadi. Tidak dapat terima. Ya ini jadi ternyata ada 4 kali gugatan yang sudah dilakukan ya, RH ya. Iya, sebenarnya kalau gugatan itu baru 3 kali. Ya. Yaitu gugatan pertama yang dicabut, gugatan kedua yang dinyatakan NO, gugatan ketiga yang sekarang bergulir. Tapi di tengah-tengah itu kan ada kasus pidananya. Kasus pidana terhadap Bambang Tri yang kemudian dinyatakan menyebarkan berita bohong. Iya. Nah, gitu. Jadi ada juga yang kata pengacara atau kuasa hukum dari Jokowi, ada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, tapi terus terang saya nggak pernah dengar. Bisa dapat buktinya nggak ya? Iya, sebagai researcher saya cari itu filenya yang gugatan di PT UN, nggak ketemu. Nah, itu tidak ketemu filenya karena saya cari dari pertama sepakat dengan era untuk melakukan riset tentang ini dan filenya nggak dapat dimanapun kalau yang ini ya. Saya coba cari. Itu yang memang dari awal memang kita pun nggak ngerti. Jadi cuman ada omongan atau dari Otto, pengacara Otto aja. Iya, pengacara Otto dan anaknya baru-baru ini Yakub Hasibuan. Nyatakan di PT UN mereka merefer 3 itu 2 kali gugatan perbuatan melawan hukum di PN Jakarta Pusat, dan yang ketiga itu adalah PT UN. Nah, mereka nggak hitung yang pidananya. Makanya dalam perspektif mereka kalah menang itu begitu. Padahal nggak pernah dibuktikan ya. Oke, apalagi ini Pak Taufik kok nggak bisa dihubungin ini? Mungkin sudah mulai sidangnya bukan? Bukan, sudah selesai. Tadi dia oke katanya. Tapi teruskan nggak apa-apa. Tentang ijazah skenario ijazah Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM itu coba saya bagi menjadi 3 skenario. Yaitu skenario pertama itu adalah asli. Jadi Jokowi kuliah hingga lulus. Yang skenario kedua adalah dia tidak punya ijazah, kuliah tapi tidak lulus ya. Skenario ketiga itu ijazahnya palsu, karena sebenarnya tidak pernah berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Jadi ada 3 skenario sebenarnya. Tapi kalau saya mengatakan bahwa walaupun dia misalnya pernah kuliah, bisa jadi juga dia bikin palsu kan? Jadi kalau yang kita dengar kan lebih pada kemungkinan dia sekolah atau tidak, atau kuliah atau tidak. Kuliah sampai lulus, atau kemudian kuliah tapi tidak sampai lulus, atau kemudian tidak pernah kuliah sama sekali. Nah, kalau saya lihat misalnya Lisa, banyak kesaksian yang mengatakan dia itu kuliah. Ya. Jadi banyak yang menyaksikan yaitu kuliah. Tetapi belum ada orang yang melihat ijazah aslinya. itu sih masuk akal ya. Ada masuk akal 2 hal menurut saya. Saya misalnya teman satu angkatan tuh waktu itu 250 orang. Ya malu lah fakultas hukum kan. Fakultas hukum kan termasuk banyak biasanya. Termasuk undergrade dia kan. Kalau masalah. Bukan undergrade dong. Enggak, kalau di Indonesia itu fakultas hukum itu undergrade. Tapi kalau Anda ke Amerika itu high grade. Kenapa? Untuk ngambil fakultas hukum Anda harus tamat dulu S1. Jadi dia itu bukan undergraduate tapi postgraduate. Gitu. Dan yang paling lucunya orang ngambil MBA, ngambil fakultas hukum. Bisa. Enggak, maksudnya gini, S1-nya ekonomi, kemudian ngambil MBA, tamat MBA ngambil lagi fakultas hukum, tetap dianggap grading tingginya fakultas hukum. Makanya jangan heran kalau di sana Presiden Amerika rata-rata dari hukum.